Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah. Atas nikmatnya lah kita bisa dikumpulkan di tempat yang insya Allah diridhoinya. Para sobat santri, tahukah di sini saya akan menjelaskan tentang apa? Nah, di sini saya akan menceritakan lebihnya tentang seorang anak yang hilang arah. Alkisah menceritakan pada suatu hari ada seorang anak kecil yang biasa disebut Maat. Nah, Maat ketika dia beranjak dewasa, dia mulai berani terbawa-bawa oleh temannya nih. Dia mulai berani berkata kasar, ya meskipun hanya di luar rumah. Dan dia pun menjadi jarang nih untuk yang melakukan ibadah sholat. Nah, seiring berjalannya waktu, ketika Pat keseringan bermain bersama orang-orang yang kurang benar itu, ia lebih terbawa-bawa nih. Ia mulai mencoba mendekati yang namanya rokok. Nah, pada usia Paat menginjak 10 tahun, Paat lebih suka nih bergaul dengan orang-orang seperti itu, dan dia pun jarang sekali bermain dengan anak-anak yang bisa dibilang anak baik lah. Nah, seiring berjalannya waktu, ketika Paat seringan bergaul bersama orang-orang seperti itu, Paat lebih jauh daripada yang namanya rokok. Ia mencoba hal-hal yang lain karena ia penasaran nih. Nah, ketika itu Paat menyukai salah seorang temannya. Ia bertekad untuk mendapatkan seorang hati wanita itu. Nah, ia mulai mengurangi nih yang nakal-nakalnya, jadi sedikit nakal gara-gara ia ingin terlihat baik di depan wanita itu. Nah, pada suatu hari Maat memberanikan diri nih, menguatkan nyalinya untuk mengungkapkan isi hatinya kepada salah seorang wanita itu. Ia mengungkapkan cintanya. Naas, wanita itu malah menolak Paat. Nah, Paat yang merasa sakit hati dan kecewa, Paat kembali pada kehidupannya yang sangat nakal. Dari yang tadinya agak dikurangi sedikit nakalnya, menjadi kembali lagi ke dunia nakalnya. Terus seperti itu sampai ia menginjak kelas 8, ia mulai sedikit sadar nih karena melihat kedua orang tuanya yang sudah menua dan mulai sakit-sakitan. Ia mulai sadar karena ia belum bisa membahagiakan kedua orang tuanya. Nah, Paat berpikir nih bagaimana cara dia bisa membahagiakan kedua orang tuanya, tapi ia bisa dibilang kurang pintar dalam segi prestasi. Nah, dia pun mengurangilah hal-hal yang nakal tadi. Nah, waktu kelas 8, ia pun sering nih mengantar ibunya berobat. Pulang pergi berobat. Terus saja seperti itu, dan ibunya berpesan kepada Paat agar Paat menjadi anak yang soleh dan meninggalkan hal-hal yang tidak baik itu. Paat awalnya tidak ingin karena ia masih nyaman dengan orang-orang yang nakal. Sampai pada jenjang Paat sudah selesai di bangku SMP, ibunya berpesan
agar Paat meneruskan pendidikannya ke pesantren. Nah, pada awalnya Paat tidak ingin karena ia pikir pesantren itu ialah penjara suci katanya. Dan ia masih suka bermain bersama teman-temannya, ia ingin terus berkelana mencari kehidupan yang tidak baik lah. Nah, tapi Paat disadarkan gara-gara kondisi ibunya yang semakin parah. Nah, Paat mulai lebih sadar nih bahwa ia ingin membahagiakan kedua orang tuanya, tapi ia belum bisa. Nah, Paat pun mengiyakan untuk diteruskan ke pesantren. Nah, pada awalnya Paat memang berat nih, tidak mau kalau harus ke pesantren. Nah, tapi ia mencoba terlebih dahulu. Seiring berjalannya dengan waktu, ia pun bisa melewati hal-hal yang ia kira sulit di pesantren. Nah, sampai pada suatu ketika Paat mendapatkan kabar buruk nih tentang ibunya. Nah, udah kabar buruk bahwa ibunya telah, ada yang tahu? Nah, mendapat kabar bahwa ibunya telah meninggal dunia. Nah, Paat dari yang kondisinya ingin menjadi yang lebih baik, ia semakin terpuruk nih. Ia berpikir untuk kembali ke masa yang misalnya, tapi ia sadar bahwa ia duduk di pesantren. Nah, ia pun lebih sering mengadukan masalah-masalahnya kepada Allah. Nah, pada saat itu pula, ketika Paat sedang galau-galaunya, Paat sadar bahwa galau saja tidak akan menjadikan pahala nih. Nah, pada saat itulah Paat mulai membenahi hidupnya. Ia mulai memperbaiki sholatnya, memperbaiki gerakannya, memperbaiki ngajinya, ia lebih sering ke hal-hal yang positif lah. Nah, seperti itulah kira-kira kisah dari seorang Paat yang kalau diceritakan lebih spesifik, lebih jelas, tidak akan cukup dengan waktu yang hanya 7 menit ini. Makanya saya dirangkum sedikit agar tidak terlalu lama. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan karena kesalahan datangnya dari saya, dan kesalahan itu mending kita bicarakan dengan baik-baik, bukan pergi mencari yang lebih baik. Saya Azka Jahada izin pamit. Kita tutup saja dengan doa. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.